Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Zafran Muazib dan teman kelompok saya Sandra Ansyah. Kali ini kami akan mempresentasikan yaitu mengenal alat-alat yang digunakan dalam jurusan DPIB, Desain, Pemodelan, dan Informasi Bangunan. Alat yang pertama adalah penggaris segitiga. Dalam gambar teknik, penggaris segitiga berfungsi utama untuk membuat garis tegak lurus, sejajar, miring, dan sudut-sudut istimewa seperti 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dengan presisi menggunakan kombinasi dua penggaris segitiga atau bersama penggaris T. Sangat penting untuk menggambar konstruksi, geometris, dan objek teknik dengan akurat. Alat kedua adalah pensil mekanik. Fungsi pensil mekanik dalam gambar teknik adalah untuk menghasilkan garis yang presisi, konsisten, dan detail tanpa perlu diraut, karena ketebalan garis tetap sama sepanjang penggunaan berkat isi grafit yang bisa dikeluarkan secara mekanis dan diganti sesuai kebutuhan, misalnya 0,3 mm dan 0,5 mm, sehingga sangat ideal untuk pekerjaan arsitektur, desain, dan rekayasa teknis yang memerlukan akurat tinggi serta nyaman untuk penggunaan jangka panjang. Alat yang ketiga adalah buku gambar A3. Dalam gambar teknik berfungsi sebagai media utama untuk membuat desain yang membutuhkan detail lebih besar daripada A4, seperti sketsa, denah, diagram, dan gambar arsitektur atau teknik sipil. Alat yang keempat adalah AutoCAD. Dalam arsitektur, AutoCAD berfungsi untuk membuat gambar teknis 2D, denah, evaluasi, potongan, serta mengembangkan model 3D untuk visualisasi, merencanakan tata letak listrik, pipa, menghasilkan dokumentasi konstruksi, dan meningkatkan efisiensi serta kolaborasi proyek dan dengan objek cerdas seperti dinding, pintu, dan jendela, serta alat anotasi detail untuk komunikasi yang jelas. Alat yang kelima adalah aplikasi SketchUp. Aplikasi SketchUp dalam arsitektur adalah untuk permodelan 3D cepat, visualisasi konseptual, dan presentasi desain yang intuitif. Menjembatani kesenjangan antara ide dan realistis dengan alat yang mudah digunakan untuk membuat model bangunan, interior, dan lanskap secara akurat dan efisien. Alat yang keenam adalah palu. Palu memiliki fungsi penting dalam arsitektur dan konstruksi. Meskipun penggunaannya mungkin tidak seekstensif alat modern lainnya, fungsi utamanya melibatkan tugas-tugas yang membutuhkan kekuatan benturan atau pemasangan komponen tertentu. Alat yang ketujuh adalah paku. Fungsi paku sangat beragam, tergantung konteksnya. Paku bangunan berfungsi menyatukan material konstruksi seperti kayu, beton, dan logam untuk menciptakan struktur kokoh dan stabil. Alat yang kedelapan adalah tangga. Fungsi utama tangga rumah adalah sebagai penghubung vertikal antara lantai, memfasilitasi perpindahan naik turun dengan aman dan efisien, serta dapat berfungsi sebagai elemen estetika dan dekoratif yang memperindah interior, bahkan menjadi ruang penyimpanan tambahan di rumah minimalis. Yang kesembilan adalah penghapus. Dalam gambar teknik, fungsi utama penghapus adalah untuk mengkoreksi kesalahan, menghapus garis yang tidak diinginkan, atau memperbaiki detail gambar agar bersih dan akurat. Yang kesepuluh adalah theodolite. Theodolite adalah alat ukur presisi untuk mengukur horizontal dan vertikal serta jarak antar titik permukaan bumi. Digunakan untuk survei, pengamatan topografi, konstruksi garis lurus dan tegak lurus, dan membentuk elevasi, ketinggian tanah, dan akurasi tinggi. Yang ke-11 adalah palu karet. Palu karet berfungsi untuk memberikan pukulan lembut namun kuat tanpa merusak permukaan. Alat yang ke-12 adalah meteran laser. Meteran laser berfungsi untuk mengukur jarak luas dan volume secara cepat dan akurat. Menggunakan sinar laser menggantikan meteran pita manual, sangat berguna untuk konstruksi arsitektur. Alat yang ke-13 adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur presisi untuk mengukur dimensi benda kecil dengan
Gambar yang ke-14. Gambar yang ke-14 adalah melengkung, berfungsi untuk menggambar garis lengkung yang presisi dan tidak bisa dibuat dengan jangka. Seperti pada desain arsitektur, jendela, lengkungan kubah, dan teknik diagram grafik atau instruksi arsitek membantu standarisasi, membentuk, dan mempercepat proses desain. Yang ke-15 dan yang terakhir adalah penggaris siku. Fungsi utama penggaris siku adalah untuk mengukur, memadai, dan menggambar garis tegak lurus, sudut 90 derajat, dan sudut presisi lainnya seperti 45 derajat secara akurat. Menjadi alat penting untuk membuat potongan lurus, memastikan kesimetrisan, dan memandu pekerjaan konstruksi serta kerajinan tangan. Sekian, terima kasih.